Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Semangat. Pelajaran kita harus semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin berdoa? Saya Oke, baik. Pada Mbak Desia? duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Desia yang telah memimpin doanya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau mengajak kehadiran terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir ya, semuanya lengkap, semuanya sehat, alhamdulillah. Oke, kita jika semuanya hadir, kita langsung lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang tapi sebelum itu, Ibu mau kalian mengingat tentang pembelajaran di sebelumnya, yaitu ada tentang ada maksudnya komponen pemungkit itu. Komponen pemungkit ada titik, titik Oke. Terus juga kemarin Ibu juga minta kalian untuk belajar tentang keuntungan mekanis. Ada yang tahu tentang itu apa? Sudah belajar belum? Oke, Mbak Trisa bisa disampaikan ke Mbak Trisa? Keuntungan mekanis itu angka yang menunjukkan seberapa besar alat melipat gandakan daya masukan untuk mengatasi beban. Oke, benar itu banget ya Mbak Trisa. Kalian sudah belajar ya tentang keuntungan mekanis. Jika kalian sudah belajar tentang keuntungan mekanis, Ibu mengamati gambar ini gambar apa? Ya. Kalian pasti pernah kan main di waktu masih di tangan kanan-kanan main juga jungkit? Nah, kan di sini kalau kalian main sama teman kalian yang memiliki jabatan lebih besar atau main sama orang tua, pasti kalau posisinya seperti ini akan miring, kan? Tapi kalau supaya bisa seimbang, pasti yang badannya lebih besar itu bakal bergeser ke sini supaya bisa naik turun. Kira-kira kenapa ya itu nggak bisa seperti itu? Terus kaitannya sama keuntungan mekanis itu apa? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Kalian teman-teman sudah tidak sabar? Tidak sabar. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan nanti menghitung nilai keuntungan mekanis dari suatu pemungkit, dan menguji keuntungan mekanis, dan juga nanti akan menerapkan pemungkit yang efektif. Oke, sebelum kita ke inti pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk yang depan nanti kelompok satunya belakang kelompok dua ya. Saat itu Ibu akan bagikan LKPD. Bisa dituliskan nama kelompoknya. Bisa dituliskan nama kelompoknya dan juga dibaca petunjuk dan juga isinya ya. Oke, semuanya sudah menerima LKPD dan bisa dipahami terlebih dahulu. Untuk yang sudah siap untuk teknik pembelajaran? Sudah. Yang pertama itu kita masuk ke variasi masalah. Di situ ada masalah. Bisa ada yang membacakan? Oke, saya silakan dibacakan untuk masalahnya. Pekerja bangunan. Pak Budi adalah seorang pekerja bangunan yang mendapat tugas untuk menyingkirkan sebuah batu besar yang menghalangi jalur pembangunan sekolah. Untuk menyingkirkan batu tersebut, Pak Budi menggunakan alat bantu berupa sebatang lingis besi yang panjang dan sebuah batu kecil untuk menjadikan titik tumpu dengan posisi seperti gambar. Pak Budi sudah menekan batu lingis dengan sekuat tenaga hingga wajahnya memerah dan ia kelelahan. Anehnya, batu besar itu sama sekali tidak bergeser. Oke, terima kasih kepada Mbak Nana. Jadi inti dari permasalahan tersebut apa? Saya bisa menyampaikan. Masalahnya Pak Budi kenapa itu? Susah untuk memindahkan batu besar. Nah, menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Kalian bisa tuliskan di LKPD.
Ya, bisa saling berdiskusi ya. Misalkan aku juga akan lakukan penilaian secara kelompok untuk kalian berdiskusi nanti. Oke, sudah ditulis kan? Sudah. Kira-kira ada yang menanyakan kenapa disuruh memindahkan batu? Saya ibu, Ya, misalkan? tenaganya kurang. Oh, tenaganya kurang ya. Jadi itu susah. Oke. Kita lanjut. Berdasarkan permasalahan yang didiskusikan, kalian cara yang akan kalian lakukan untuk membantu Pak Budi itu mengangkat batu tersebut. Tapi dengan alat yang sama ya. Jadi dia tidak menggunakan alat bantu apapun, tapi menggunakan hal yang sama seperti pada gambar tadi. Kira-kira kalian akan melakukan apa untuk membantu Pak Budi? Ya bisa diskusikan secara kelompok ya, itu akan melakukan penilaian secara kelompok. Oke, sudah menuliskan masing-masing kelompok? Sudah, oke ya, sudah mendiskusikan. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana terkait keuntungan mekanis. Ibu akan membagikan alat untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 2. Oke. Ya, sudah menerima alatnya. Kalian bisa baca langkah kerjanya ya. Di baca langkah kerjanya di situ ada beberapa alat bahan. Itu ada penggaris sama pipe sama pembantu. Nah, kalian desain seperti yang ada di desain percobaan di PKP juga ada. Kalian akan percobaan sesuai dengan apa yang diperintah. Bisa mulai untuk percobaannya. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada ibu ya. Setelah melakukan percobaan jangan lupa ditulis hasilnya di sini ya. Di tabel hasil. Nih. Makan beban itu yang saya sudah belajar makan beban itu yang mana, makan buah mana. Terus untuk keuntungan mekanis itu ada rumusnya di KPD. Kalian cari keuntungannya. Nah, kalau yang kondisi beban itu kan itu bebannya baik, misalnya kalian terangkat atau kurang berat atau tidak terangkat ya. Untuk kondisi bebannya diisi seperti itu. Tidak membaca lagi. Oh iya, dia juga ada mas. Sekarang kalian mau berapa? Jadi kalian variasikan jarak ininya ya. Ayo yang pertama, beban. Yang pertama, 15 dulu aja. Ada kesulitan untuk kelompok 2. Aman. Dekatnya apa? Bukan mana? Itu yang poin. Oke, berdiskusi ya, dengan poin sendiri ya.
belakang ini digeserin bisa ke atas. Padahal ini banyak cuma satu, ini banyak sih. Jadi walaupun ini dia lebih ringan daripada kita, tapi ini bisa memakan yang lebih berat. Terangkat ditulis terangkat kalau tidak terangkat. Oh ya, juga ada pertanyaan di LKP di bawahnya juga diangkat ya. Oh ya udah. Dijawab. Ini bisa dijawab pertanyaannya apa bisa itu dibaca pertanyaannya yang mau jawab pertanyaannya. Apakah nilainya berdasarkan hasil di atas pada kondisi manakah kamu mendapatkan nilai KM yang konsisten, apakah nilai KM yang lebih besar dan kondisi berat atau kondisi ringan sampai 4? KM yang paling besar yang mana? Kalau dari hasil percobaan Yang ini ya, yang kondisi mana? dalam nilai 10 Ya, untuk yang kelompok dua Sama lengan kembali lebih kecil dari lengan kuasa itu menghasilkan perkembangan mekanik yang besar. sudah melakukan percobaan semua ya, sudah diisi dan sudah baik. Oke, jika sudah selesai semua, Ibu akan minta kalian untuk merancang. Karena sudah melakukan percobaan dari yang kalian lakukan tadi. Nah, sekarang itu untuk merancang, kita akan menjadi engineer untuk saat ini. Menjadi engineer, kalian akan merancang sebuah komputer untuk membantu Pak Budi. Nah, tadi kan Pak Budi kesusahan mengangkat batu. Nah, dari hasil yang coba kalian lakukan, rancanglah gambar sketsa pengungkit yang akan kalian buat untuk membantu Pak Budi. Nah, kita asumsikan ya untuk pandang kayu atau linggis yang digunakan Pak Budi itu 1 meter. Jadi kalian bisa rancang dari 1 meter itu di mana letak batunya atau di mana letak nanti Pak Budi mengangkat batu, bisa kalian gambarkan di LKPD. Oke, buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Oke, bisa digambarkan ya, bisa. Ya, siapa yang sudah gambar? Panjang linggisnya 1 meter ya, nanti bisa divariasikan. Jadi panjang linggisnya 1 meter. Nah, ini pastikan di sketsa kalian tuliskan juga bagian itu yang mana, kumpulnya mana, terus kuasanya yang mana. Panjangnya berapa? Dituliskan juga panjang lengan. Terus kalau kalian bisa menentukan keuntungan yang lainnya, sekalian ditulis. Jadi kalian bisa menuliskan berapa keuntungan yang lainnya. Oke, kalian sudah merancang? Sudah menggambarkan? Oke, jika sudah merancang, sudah menjadi engineer, saatnya kalian mempresentasikan hasil rancangan kalian di depan kelas. Mau dimulai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 2 sangat semangat sekali ya. Ya, masih semua? Oh,
Sani. Jadi ini Pak Budi. Iya. Ini Pak Budi. Terus ini linggisnya sepanjang 1 meter. Jadi kita meletakkan titik tumbuhnya di 20 cm dengan jarak si beban. Lalu untuk lengan puasanya sepanjang 80 cm. Terus untuk keuntungan mekanisnya nanti lengan puasa dibagi dengan beban yaitu 80 dikali 20 nanti hasilnya 4. Jadi keuntungan mekanisnya sebesar 4. Oke. Itu bukan pada kelompok ya. Untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan? Apakah rancangannya sama, berbeda atau bagaimana? Berapa? Apakah dengan kuasa atau bebannya sama? Sama. Oh, sama ya kalau menurut ini sepertinya sama kompak. Oke, sudah kita habis sudah presentasi. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita silakan untuk duduk kembali. Ya. Oke, kalian semua hebat dan keren ya, bisa merancang, sudah bisa menjadi engineer ya, siap untuk menjadi insinyur nantinya ya. Oke, nah, gue akan memberikan penguatan ke materi terkait tadi keuntungan mekanis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jatuh, keuntungan mekanis itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar alat itu melipat gandakan gaya atau kuasa untuk mengatasi beban. Jadi angka yang menunjukkan kalau seberapa besar si komputer itu dapat melipat gandakan. Jadi angka yang tadi keuntungan analisis itu pas itu dia dapat melipat gandakan kayak dengan sebanyak 4 kali. Ini kayak lebih besar 4 kali. Nah, kemudian juga keuntungan mekanis itu dipengaruhi oleh tadi apa? Jarak kuasa sama jarak beban. Kalau jarak semakin panjang kuasanya bagaimana? Keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil kuasanya dan semakin panjang bebannya, maka keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Oke. Nah, selain itu tadi pada kalian tahu rumus keuntungan mekanis itu adalah kuasa dibagi dengan beban. Nah, jika diketahui itu adalah bebannya berapa dan juga gayanya, maka menggunakan rumus yang ini. Jadi beban dibagi dengan kuasanya. Itu jika diketahui berat dari beban sama gayanya itu berapa. Nah, kalau mendengar penguatan dari ibu dan juga presentasi tadi, bisa kalian tuliskan hal baru yang kalian dapatkan di LKPD. Kira-kira hal baru apa yang kalian dapat? Yang mengetahui keuntungan mekanis. Kemudian juga kalian bisa menuliskan kesimpulan yang dari kegiatan belajar hari ini yaitu tentang keuntungan mekanis. Ada yang bisa menyampaikan terkait kesimpulan hari ini? Oke, bagaimana bisa menyampaikan kesimpulannya? Kesimpulannya itu kalau misalkan kita mau mengangkat beban, jadi kita bisa perhatikan jarak dari lengan bebannya ke titik tubuhnya itu harus lebih pendek dari kuasanya. Supaya apa? Supaya bisa terangkat bebannya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan pada diri. Sambungan ya terkait materi keuntungan mekanis hari ini kan sudah sangat bagus. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, ekspresikan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Beda ini sama ini yang baik yang itu semuanya.
ada yang ditanyakan dan juga sudah dari ujung pembelajaran ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika selama mengajar Bu banyak salahnya.